beliau Al-Amin. Ada tidak perguruan tinggi di dunia ini yang sekarang menjamin sarjananya Al-Amin? Ini sarjana jebolan perguruan tinggi di sini bisa dipercaya. Malah sarjana itu namanya jadi orang maliang, Pak. Sebabnya canggih cara maliangnya. Kalau orang maliang lamanya pakai sebonya, pakai baju hitamnya, pakai deta hitamnya, keluar malam nanya maliang, ayam. Nah. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi, nyo pakai dasi, duduk di kursi, ya kan? Maliang siang hari namanya korupsi. Sekolah ada orang tu. Jadi yang menjamin orang jadi orang baik bukan sekolahnya yang tinggi, tapi keimanannya yang dalam. Subscribe je apa entah je tunjuk. Dia mengangguk semjelik tu, ya kan? Ya kan? Entah je tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam suku Lubuk Sikara, jalannya rancak bersimpang dua. Tetaplah kita taat kepada Allah, boleh nanti beliau masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hidayah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, dan seluruh bapak-bapak Ketua Kemakmuran Masjid sekota Solo, yang saya dengar tadi 50 masjid diundang. Ini jamaahnya berlimpah ruah. Tapi kalau dimasukkan ke Masjid Raya Sumatera Barat, kok 3 saf kan? Kerana masjidnya gadang. Tapi ukuran Masjid Al-Hidayah didatangi oleh tetangga masjid dan musala lain. Dari Bukit beliaulah turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tiba dakek lah datang. Sehingga saya dengar tadi ada salat maghrib kita 2 gelombang karena ndak muat di masjid kita. Yuk, ambo doa apa-apa ibu-ibu nan datang kok sebanyak langkah kaki kemari, sebanyak tu dia gih di Allah pahala. Kok mati sunah mengaji kok langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nan kita hormati bapak-bapak pemuka masyarakat,
bapak-bapak yang bertugas di pemerintahan, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, kita doakan sehat. Mudah-mudahan ke depan kota Solo bertambah indah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bapak-bapak anggota legislatif yang telah terpilih dan insya Allah akan dilantik katanya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi wakil rakyat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Bapak Lurah sekecamatan Kota Solo, yang mana Kota Solo kau kan 2 kecamatannya. Ya. Alhamdulillah 2 kecamatan. Tapi kalau kabupaten sampai balik. Semakin laweh nan diurus, semakin sulit mengurusnya. Tapi Bapak Bupati Solo nang kini hebat, sehingga beliau kan naik kelas, naik onda tak pakai lem. Mudah-mudahan beliau sampai juga ke Padang. Indah razia orang di Lubuk Peraku. Amin ya rabbal alamin. Ambo calik dia lupa pakai lem. Begitu doaan sampai dia ke Padang. Amin. Dan kita hormati bapak-bapak, nenek mamak sadonyo, bundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, ubek jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, kok lapa kami tampe minta nasi, kok awi tampe minum air. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jusukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Entah berapa manusia-manusia pilihan yang lahir ke dunia ini, terkenal seluruh dunia, itu pernah tidur di dalam perut bundo kanduang selama 9 bulan 10 hari. Mudah-mudahan ibu yang payah mengandung anak, kemudian anaknya jadi kiai, anaknya jadi buya, anaknya jadi imam masjid, anaknya jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Mudah-mudahan ibunya diampunkan dosanya oleh Allah, dan semua amalan-amalan mendidik anaknya dijadikan amal saleh. Dan begitu juga ibu-ibu muda yang hadir sekarang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu muda kok bisa beranak sawaleh 9-10. Kemudian dan kami hormati anak-anak ambo, cucu ambo yang tergabung dari remaja masjid yang telah menyiapkan acara ini. Dia adalah pemuda nan capek kaki ringan tangan, namanya Bujang Salamai. Alun disuruh nyolah pai, alun ditagah lah baranti. Pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Mudah-mudahan cucu kami sadonyo menjadi pemuda harapan bangsa, terhindar dari narkoba, terhindar dari panak jawi atau sodomi. Awak bisa menangi kini kau pak tawaan negari ini, iya kan? Kemudian mudah-mudahan terhindar dari minuman keras, terhindar dari judi online. Ibu-ibu terhindar dari hutang online. Anak cucu kita nan di SD nan di TK terhindar dari game online. Karena sudah banyak mata anak-anak itu tidak bisa melihat karena terus begini saja. Maka kita sama-samalah membangun generasi ini untuk generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara kita. Amin. Ya.
Cerita malam kini ibu-ibu bapak. Cerita nak rencak. Kalau ayat na nambo baca tadi, itu Allah mengabarkan ke Rasulullah bahasa beliau ke dibunuh. Iya kan? Jadi kalau ada bapak pemuka agama siap salah untuk dibunuh orang, itu ndak isapan jempol. Ketika pergolakan PKI tahun 68, lebih 200 ulama nan dibunuh. Begitu juga tahun 65. Iya kan? Nah, karena apa? Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul kemudian disampaikan oleh ulama itu banyak bertentangan dengan nafsu manusia. Nah, nafsu manusia itu ketika diciptakan Allah dulu, nafsu itu ditanya oleh Allah, man anta, ya kan, engkau siapa? Jawab nafsu, ana, anta. Itu keciknya ke Allah, ambo, engkau. Dipanggang di Allah 100 tahun, jawapi nan paliange. Sudah tu di keluaran 100 tahun pak. Atau ditanya oleh balik, man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Tu di banaman ke neraka dingin, namanya Zamharir. Nama neraka tu, tapi dingin nak tangguang. Di keluaran sudah 100 tahun, jawabannya tidak berubah. Tak berasa tunih dari tunggu, tak berasa lenggang di ketiak. Itu je jawabnya. Kemudian tak dia gih makan di Allah. Tak 100 tahun pak, sebulan ele nafsu ke. Atau mengkurang pak sampai kini makan segerajonya. Orang bayi limu tahan tangan pak. Bakileknya kena tangan. Apa caranya bisanya memaki kena tangan. Jangan dia makan 3 hari itu kabean. Sadangnya lapar tu tangan nilai. Tolong. Ya kan? Begitulah nafsu. Jadi nafsu ini kaum muslimin tunduk dia kalau tidak makan. Begitu nafsu itu. Iya kan? Siapa yang akan membunuh Nabi? Sama je batuang pak. Batuang nama gesoh nama. Batuang nan tumbuh di Solok Selatan bisa tak bagesoh-gesoh je batuang nan tumbuh di Solok siko? Tidak. Jadi batuang tu nan bagesoh-gesohnya tu akan angin, itu nan sarumpun. Nan membunuh Nabi itu keluar dekat beliau, keluarga dekat beliau. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Banyak keturunan Bani Hashim. Ya kan? Orang dake. Jadi orang yang banyak berselisih paham tu orang dake. Orang sakasu ada juga berselisih paham. Aduh, suami isteri namanya. Supaya tak jauh dari selisih paham suami isteri itu, maka niat menikah itu karena Allah, jangan mencari bahagia. Kalau untuk nikah supaya kami bahagia, ya kan? Nikah ketika umrah di Makkah, merasa tidak bahagia lagi, cerai tiba di tanah air. Jadi kalau tidak karena Allah, itu semuanya tidak akan beres apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin, bamangko Nabi itu kadibunuh. Ketika Nabi itu muda disayang dek paman beliau tu pak. Karena kejujuran Nabi itu, berani orang Quraisy itu memberi gelar beliau Al-Amin. Ada tak perguruan tinggi di dunia ini yang sekarang menjamin sarjananya Al-Amin? Ini sarjana jebolan perguruan tinggi di sini bisa dipercaya. Malah sarjana tu namanya jadi orang maliang pak.
Sebabnya canggih cara maliangnya. Kalau orang maliang lamanya pakai sebonya, pakai baju hitamnya, pakai deta hitamnya, keluar malam nanya maliang ayam. Nah. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi, nyo pakai dasi, duduk di kursi, ya kan? Maliang siang hari namanya korupsi. Sekolah enggak orang tu? Jadi yang menjamin orang jadi orang baik bukan sekolahnya yang tinggi, tapi keimanannya yang dalam. Nabi ada sekolah tinggi? Baca tulis saja enggak bisa Nabi itu. Dinamakan ummi. Iya kan? Diberilah Nabi itu gelar Al-Amin. Sampai orang-orang Quraisy nang kayo-kayo tu Pak, mampitaruh hampitihnya ke Nabi. Muhammad kau orang jujur, kita petaruhlah pitih awak kayaknya. Kalau selain dari Muhammad kau sama je berpitaruh hatta ke manci awak. Habis adanya atas tu dia. Percaya mereka menyimpankan pitihnya ke Rasulullah. Iya kan? Tapi setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, turun wahyu, disuruh beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran, berubahlah sayang tadi jadi banci. Iya kan? Masalahnya bukan beda pendapat, tapi hilang pendapatan. Apa mengko hilang pendapatan kalau diturunan Nabi kok? Untuk sementara sebenarnya tu. Sebenarnya rezeki ku kan tak kena hilangan Allah tu. Sebelum awak mati jadi nani duit ko jan. Bapak-bapak khawatir mengenai rezekinya. Rezeki itu habis awak kalau ingin rezeki capek habis mati saya. Asa hidup tak habis rezeki. Ya kan? Tapi orang Quraisy itu cemas. Mereka tawaf juga mengelilingi Ka'bah itu di zaman jahiliyah, tapi batilanjang. Mereka menyembah Allah, iyo, tapi diperserikatkan jo patuang. Malah nama patuangnya itu diambil dari nama Allah. Nama Allah apa? Latif. Hanya pindahkan nama patuang Lata. Nama Allah Aziz. Dipindahkan nama patuang Uzza. Mereka itu menyembah Allah tapi dipersekutukan dengan patung. Sedangkan agama Islam semenjak Nabi Muhammad, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu agama yang datang dari Allah itu Islam. Kadang-kadang sebagian awak Pak, Nabi Isa agamanya Kristen. Di mana dapat di orang tu? Tak ada nabi-nabi nambah agama lain Pak. Inna dina indallahil Islam. Apa kata Nabi Yusuf ketika beliau akan meninggal? Wa tawaffani minal muslimin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Sebab ada orang barat mengecekkan Muhammadanil Islam. Islam itu agama Muhammad je. Nabi lain tak Islam agama. Salah. Iya kan? Agama Allah yang datang diturunkan kepada Nabi itu malah kecil Allah kawa. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak muda kami. Agama itu kan majanan baiknya Ustaz. Kok pindah nak ke agama lain kan tak boleh. Wa may yabtaghil ghaira al-islami dina falyuqbala min. Sianan mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima. Jadi kalau agama tauhid Islam ini diterima oleh orang Quraisy, ya kan? Makanya patuang-patuang tadi dihancurkan. Di badan patuang tu ada celengan. Nah namanya Ka'bah tu saja dulu Pak, di zaman kafir, di zaman ndak ada nalangang dikunjungi orang. Orang berkunjung itu memberikan infak. Infak yang masuk kepada celengan patuang tu itu untuk pemuka-pemuka Quraisy. Tidak untuk kesejahteraan tempat ibadat tu tak. Sebagian pengurus masjid kan ada jadi negara macam itu. Iya kan?
Dia bawa metong pitih itu je plastik pulang kadang-kadang dia katanya. Hendak untuk kesejahteraan masjid dia pitih itu. Mencari duitnya di masjid. Nah, kalau ada perangai apa nanti tubah lah. Ini para jemaah. Iya kan? Tubah lah. Karena hidup kita kok mati. Iya kan? Lebih-lebih kalau piti musajid kau dilantak nah. Iya kan? Jamaah tu berniat untuk kesejahteraan masjid. Ada pakai dia awak pengurus piti tu. Iya kan? Juga diganti nanti. Dia kira juga akan diganti. Lihat doa membawa piti ketika mati. Tak ada. Apakah babayonya? Jadi kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya di awak kini, tundukkanlah nafsu jo aturan Allah. Sebab itu, karena aturan Allah itu dahulu dari kemauan awak. Mudah contohnya Pak. Kita kan berkopiah masing-masing Pak. Kalau sampi atau lapang kopiah ko kapalo nang kaditarah atau kopiah gitu kah? Kalau ada nak mengeceng kepala di tarah masuk salah ke rumah sakit ke duit lah. Iya kan? Yang benar itu peci yang tukar kerana datang Korean. Ya kan ukuran kepala kau kan tak sama dah. Ada kepala yang sekadang periuk cindu nomor 2 wale kopiahnya. Ini bapak nomor 2 wale. Ada lo orang badan gadang kepala kete atau kopiahnya nomor 7. Iya kan? Macam-macam. Jadi kita harus mengikuti aturan Allah. Awal nafsu kita harus Aikona nalun bisa orang kures tu dulu lagi. Mangko berubahlah kasih sayang menjadi banci, malah ingin membunuh. Sabalun Nabi Muhammad direncanakan dibunuh, Allah adoyo orang-orang dahulu berencana membunuh nabinya. Allah. Nan banyak membunuh nabi itu Pak, Israel nan membunuh anak-anak kini Pak. Anak-anak orang gaib, orang dirawat di rumah indak baparangnya dah Pak. Mencari tampai nan banyak orang. Di rumah sakit kan banyak orang dirawat tu. Itu nanya bom. Basarapihan tubuh orangnya. Jadi orang Israel itu dulu banyak membunuh nabinya. Apakah orang Israel tu keturunan nan tak elok Ustaz? Indak. Kita baca agak seketik ya. Nabi Ibrahim alaihi salam lah bertahun-tahun nikah alun dapat anak. Istrinya elok dah babini selau dah cek lai. Dek lah beratus tahun, berpuluh tahun kita nikah, kita alunnya beranak lai. Ambol alamo kropos monopos je. Ini kan. Babini selau dah cek lai. Abab inilah dia je Siti Hajir. Sia Hajar Hajir itu je. Siti Hajar tu kan muda Ustaz. Masalah nikah tu hati bu. Ndak kutua je muda tu. Hati Hajar tu kanai ke Nabi Ibrahim. Di mak tahunya Ustaz. Kan Hajar ko dilamar dek Sarah. Untuk bini suaminya yang kedua nyolamar jauh bahasa Mesir kerana ajar orang Mesir. Ambo dek ndak kuliah serupa Ustaz Samad ke Mesir ndak dapat nama bahasa tu. Kita pindah ke bahasa Minang lain apa badan tuang badi dalam kabun didake lurah Sigumanti kanela rusuh panjang bulu badi dan dua satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kinilah baru ambo banakan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri kedua dari bapa angkatmu suami saya? Itu sekecil Siti Hajir tu.
Kalau ada anak gadis ibu kadinikahan itu nya tu tanda amuh. Tapi kalau marah uangnya tak ketuju dinya tu. Iya kan? Nyoba leh lo pantun kodek Siti Hajar. Coba so Mesir lo ndak lo dapat di den. Iya kan? Adi pindahan ke baso. Nah. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana kakak menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang nyoka. Sabananya hati yang bolah lama di dalam. Ambo ingin pulau bersuami jo Rasulullah ko. Terima kasih yo kak. Kakak mau berbagi cinta aja. Kurang lawe tapak tangan jo kain sarung ambo tampuang kak. Aman nikahlah Siti Hajar je Nabi Ibrahim. Apa balasan Allah kepada wanita yang sangat sabar tadi? Luar biasa kan sabarnya Siti Sarah tu. Di madu ko padi sama bu. Kena mau ke laki-laki wah. Kalau minum madu tu manis. Kalau di madu pahit. Sakitnya di sini. Iya kan? Tapi beliau dek sabar, iya kan? Punya tenggang rasa, iya kan? Subscribe jangan apa entah je tunjuk. Dia mengangguk sem jelik tu, iya kan? Iya kan? Entah je tunjuk. Punya toleransi di umur yang telah tua, beliau diberi oleh Allah anak yang selama ini tidak terbayangkan. Anak beliau tu lah dia nama Ishak. Anak Siti Hajar tadi je Nabi Ibrahim Ismail kau ndak ada cucunya nak jadi nabi seorangnya. Akhirnya lah jauh ke bawah baru jadi nabi cucu Ismail ko. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nan keturunan Ishak tadi itulah Bani Israel. Baca ceritanya Ishak ko lah gadang babini. Lah iya nak namanya Yakub ko kambah. Jadi orang Israel nan jahit gini tu pak inyeknya mana Nabi Ibrahim orang elok tu. Jadi awak jangan mengai-ngaian antara orang elok kaburu anaknya. Ikan orang elok kailok lo anaknya lu tahu le. Orang buruk kaburu lo anaknya lu tahu. Iya kan? Sedangkan Nabi itu anak Nabi Adam namanya Qabil, nyobunuh adiknya Habil. Anak Nabi Nuh si Kan'an dah mau naik kapal jo bini-bininya. Iya kan? Naiklah ke kapal kona dia air kadang jo gunung-gunung tu ditelan banjir. Ambo ndak kan naik ke kapal do Nuh kecil bininya. Bakiro lang jo kapal tu. Banyak dataran tinggi nang kadang panjik. Acu itu istri Nabi Nuh tu bu. Iya kan? Ndak sedikit pun mendorong memotivasi suaminya sebagai rasul. Dilataan adalah Nabi gini bu, dapet jodoh ibu Nabi, gadang tidak? Manga Nabi lurah sesuami lah gadang ti. Apa lagi jadi nak? Tapi kalau orang lata tutup pintu hatinya, ya kan? Nabi suaminya dia tidak bangga. Malah dia menekan bagaimana dakwah suaminya itu tidak diterima orang. Ya kan? Jadi Yakub kau kan bapak, dan Yakub jadi rasul, adiknya tidak. Abingilah adiknya kau. Akhirnya timbul pula niatnya ingin membunuh kakaknya Yakub ini. Ishak orang tua yang sangat bijaksana. Yakub pindah lawang dulu. Biko koyo sase adi anggonya bunuh hang sedang lalu. Kama mau pindah ya, pindah salah ke Palestina. Pai kasinan barangke malam ketika adi ang takalo. Aba jalan malam tu bahasa Ibraninya Isra.
Jadi keturunan Nabi Yakub tu namanya, Nabi Yakub tu bernama oleh dua namanya Yakub garis miring Israel. Deknya balari malam, berjalan malam. Beranaknya Yakub tu seluruh keturunannya itu bernama Bani Israel. Jadi inyanya Bani Israel tu sebenarnya Nabi Ibrahim tu contoh di Allah. Nabi Muhammad pun disuruh mencontoh Nabi Ibrahim kok di Allah. Qul sadaqallah, katakanlah yang datang dari Allah itu benar ya Muhammad. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Wa ma kana minal musyrikin, tidaklah Ibrahim itu dari golongan orang musyrik. Iya kan? Tapi cucu-cucu beliau lebih-lebih yang kini tak Netanyahu siapa? Iya kan? Lah umum siapa? Itu kami sengaja aja. Sebab kami wakil Tuhan di dunia kau. Halal membunuh aja. Iya kan? Ada dulu namanya Simon Peres. Itulah 9 tahun sakit lu mati. Baulek badan tu sadoh. Itu azab dunia, alulai azab akhirat. Jadi sebelum ditakdirkan oleh Allah Israel itu kalah, nyokatarui membunuh, ya kan? Tapi nanti kata Rasulullah dia akan kalah. Siku aja nak doanya lah, ya kan? Maka Palestina akan menang. Palestina itu subur dan kaya raya. Aku tiko itu tu kaum muslimin lahi duit jo atau ustaz amar sonda. Tapi labian ala paunju-unju duduk nampak sanda-sanda. Kau nak kelamo ke tu? Indak kabar suurinya tu dok. InsyaAllah ya. Iya kan? Jadi kaum muslimin, orang Quraisy itu keturunan Arab, Bani Hashim, bukan Israel. Tapi sebenarnya hati mereka juga berkarat. Orang yang sangat dicintai diberi gelar Al-Amin, dibawanya dari nan kalam ke nan tarang, hanya rencanakan membunuh Nabi. Tapi simpanannya tidak minta dah Pak. Sebab Muhammad ku kini lah jadi musuh awak, agama awak nang kenyobah, minta salah pitih awak lah. Jalan je. Ambo rasul Muhammad tu walaupun cuitunya nang pitih awak ndak kanyo selewengan tu doh. Bab itu awak tahu nanya sejak ketek jujur. Iya kan? Maka bermupakatlah pemuka-pemuka Quraisy itu yang diketuai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, bendaharanya Abu Sufyan, berkumpullah di suatu tempat. Nabi tidak tahu, orang Islam tidak tahu. Apa kata pemuka Quraisy itu? Kita pangan Muhammad kok. Inyo mengambangan agamonyo lah samo jo buti tumbuh di tangan. Tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Kita bunuh sebuti golek. Ba membunuh nyongku, bunuh induknya lu. Induknya siapa? Nabi Muhammad. Ya kan? Ketika mereka itu rapat, ada usul dua dulu. Apa menuri apa-apa nan duduk sewalah kemari. Itu para eselon Quraisy itu. Entah eselon 2, entah eselon 3, entah eselon 4. Ya kan? Kalau kami nan sewalah kemari mengusulkan Muhammad kau diusi aja. Tak boleh tinggal di Makkah boleh. Di tinggian janjangnya, mati nak dikali kubur dun sanaknya. Baraliknya ndak dijalang. Kita rajon ni nyoc. Cik usul tu. Usul nang kedua, ndak kita usia na rancak doh. Kita pangan, kita tangkok. Dirantai dimasukkan ke penjara aja. Bagi ciknya keluar aja. Disiksa dalam penjara tu. Kini ada tak orang meniru orang Quraisy gonyo tangkok ustaz go ada tak? Ada Pak. Jadi nak jadi ustaz siap jalan untuk ditangkok. Ada. Jadi diadakanlah apa namanya pemilihan, karena tidak mungkin
cik usul ko nang kadilaluan supaya orang ko damai, kita pilih baas. Jadi adalah pemilihan, kan? Diguluang karate dia masuk ke dalam tempatnya. Nama mausulkan usia boleh, nama mausulkan tangkok boleh. Sadang orang memilih-milih ko pak, kadang di luar orang menyumpah. Orang menyumpah juga bahasa Arab. Sumpah bahasa Arab tu bah bunyinya Pak Ustaz, Sammun alaikum. Mati mampuilah kalian dan sedang rapik ko. Takajui Abu Lahab nyo suruh satpam keluar. Jelial aja. Sianan sabagak tu nak menyumpah tu je. Keluar satpam gua, ada orang gaib duduk dekat pintu. Badannya lah lama, kepala nak babut. Di bibirnya ko ada kumis 3 helai siko sama je lele dumbo. 3 helai kemari, 3 helai siko. Ya kan? Pak, dah lama Pak duduk siko. Alah, sejak kalian mulai rapik tadi mula duduk je. Lai taranga dia Pak orang menyumpah. Pak lo ndak kata ranganyo ambo no menyumpah je. Ambo mana nak menyumpai kalian? Babang ko Pak sumpahi kami. Lama kali-kali ambo mengetuk pintu, ambo ingin masuk ke dalam, ingin satu rapik, tapi kalian tak bertarati. Ambo sumpahi lah, Pak, nak rapik di dalam ko orang Quraisy Pak. Rapat ini rapat rahasia. Apa dari mana? Orang Quraisy apa? Ambo yo ndak orang Quraisy. Ambo mangko datang kamari karena ada generasi nan saide yo ambo. Jadi ndak boleh ambo masuk aja, ndak bisa apa aja. Kalau apa undangan masuk undangan. Ambo datang ndak karena undang, datang ndak karena diundang, tibo ambo ndak karena japui. Ambo saja ingin datang kemari. Kalau ndak boleh ambo masuk, ambo pail aja. Cuma rapik kalian kau gagal aja. Bang kau gagal Pak, ambo sampai enggak momen. Ambo kecil engkau orang Islam. Kalian kakak menangkuk Muhammad rencana kalian kan? Kecil kalian pakak telinga ambo lo pula gaik aja. Kan? Abang kau tahu siapa? Ambo kau lagai mayuang. Barang mu Pak jangan tanya lo leje. Iya kan? Barang gaik apa? Dari yang kuang gaik ambo. Tuang kuang lo dari yang kuang tu, ang kuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu lah, ang kuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang, ang kunyo lo dari yang kunyo, tuang kunyo lo dari yang kunyo, ang kunyo lo dari yang kunyo tu lah. Mana ngai apa juangku kami Nabi Adam? Oh alun manga-manga, alun manga-manga si Adam tu kan diciptakan, ambolah tinggal di Serugo tu 6.000 tahun. Kira-kira siapa? Iblis yang saat itu menyamar sebagai manusia. Akhirnya ada ndak orang nama dia itu? Nyoba bantu orang pi panganai bilih ada. Ya kan? Ambo lamo berencana ndak ada kawan, kini ada kalian generasi muda siko. Atau engkau mau datang apa? Nak boleh mau masuk ya, pai satpan kau ke dalamnya bisi engkau bola apa? Perial apa tu masuk aja. Ada pek lah iblis tadi masuk. Kenapa dia bisa masuk Pak? Dia bisa menyesuaikan diri. Dia Pak kalau berpolitik harus disesuaikan diri. Jangan menantang Pak. Iya kan? Kalau bisa awak menyesuaikan diri, awak tak pakai Pak. Misalnya nak duduk apa di PAN tu, pindah awak ke Nasdem. Ini kaum Muslim. Iya kan? Berpolitik nak ada, berakidah yang nak boleh macam itu. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah di mawak nangka duduk, cari dapat tupai melompek ke kayu berbuahnya atau ke kayu kosong. Tiru politik tupai tu.
Ada pe lagi kau maksud. Tiba dalam diperkenalkan yo Abu Lahab. Capek akrabnya pak. Iya kan? Kecil Abu Lahab, spontan saya Abu Lahab kau. Apa kau adalah pengalaman dari awak? Nyola lama berencana. Kau inyo jadi ketua pak. Sadonya setuju je. Ada pe lah memimpin rapi kau jadi ketua iblis. Lagi keselesai negara itu. Apa kok memilih ketua saja dari ketua RT? Hati-hati memilih ketua. Kau jangan sembarangan pilih. Banyak orang gini memilih ketua. Kau pak samo jo menaga amarawa. Nambengkok naik naluru itawanam. Kalau itu rasa pak tu. Kalau tiba di marawa tu lah batu itu. Kalau naluru naik tak rancak galuangnya itu tu. Tapi kalau mangkek ketua nam bengkok kau nang kediwanam. Bapak ya. Akanlah iblis jadi ketua sampai di rapi kalian tadi. Tanyanya lah. Kami lah memulai rapi kau pak. Ada kawan mausulkan Muhammad kau ditangkok. Ada kawan mausulkan diusia. Mana rencak pak? Dia pak lah tua gue. Kaduanya usul kalian tu nak berguna dan betul. Sajak pagi kalian rapik dan nak tentu dengan kalian putuhin. Kalian pemuka zadonya. Langsung iblis ko bapak-bapak pada itu. Itulah iblis. Dia kan dah ada tu langsung ada. Itu iblis. Terimalah usul kami cik pak dua usul kami kapak berangus sekeduanya. Cadang adik kalian. Kalau Muhammad kau kita usia, ambo tanya cik. Muhammad tu kutiko inyo alun badakwah, sia kalian lagi galanya Al-Amin. Bangko berani kalian magi galanya Al-Amin inyo manusia. Imam dak adonyo pak nyo jujur Muhammad tu. Kini pitih kami inyo menyimpan tu macam. Acu itu nyoka kalian bunuh pitihnya masih pitih kalian inyo menyimpan kalian ragu-ragu. Memang Muhammad tu orang jujur je. Di usianya ke negara lain tu tampangnya sama jo cikarau je. Di duit di dare duit dia ye duit je. Ni kan kamasnya di usia tu hanya bisa mencari kawan karena akhlaknya baik. Kalau banyak dapat kawan, banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, banyak orang mengaji, banyak orang azan, banyak orang baca Quran. Mendengar itu tu pacah gandang telinga bocik iblis. Akhirnya adalah tak nak merasa pacah telinga orang mendengar orang azan. Itu kau nak kena pilih tu. Malah nyuino lo orang azan tu. Iya kan? Ini murah tu mencari pilih gini pak. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Kalau ditangkok bapak, kalau ditangkok nyolapehan dek Tuhan je. Tuhan nama apa? Ikoran kami sambah di Ka'bah. Wajarlah kemalapehan orang tertangkok. Manggari saya tidak bisanya doh. Itu patuang tu pandi ke iblis kau. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan kalian semua. Apa bahasa warnanya kau pak? Apa kekerajaan sama je kami, tapi Tuhan apa? Tuhan Muhammad loh. Iya kan? Bapak kau bantu kami, bisa kami percaya. Nan Tuhan tu Allah. Cuma kalian serikatkan jo patuang. Iya kan? Jadi iblis itu bukan mengengkari batuhan kepada Allah pak. Inyo ndak amuh patuh ke Allah. Orang ada lu cerita ndak? Ang le batuhan ke Allah. Lai lip percaya orang mati. Lai Allah sembahyang. Itu nambare ya. Lalunya tu kerajaan begini lah. Ketika ke nikah saya dulu nyonya suruh je pak gua aja. Sudah tu lah malai lah dia lihat je.
Sebab nak menetang baris sebanyak tu aja. Tu Pak. Jadi ukuran dia pendapatan. Jadilah Pak. Kalau ditangkuk nyola pendek Tuhan, kalau diusir tambah banyak kawannya, kita pangan rancak Pak, bunuh saja. Ya kan? Rapi selesai ketua iblis, sekretaris Abu Jahal, bendara Abu Lahab. Ya kan? Penasehat Abu Sufyan. Orang galadi sezadonya. Ya kan? Ya. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Tahu Nabi besok kejadian model itu? Tidak. Tak tahu Nabi, tak tahu orang Islam. Rapatnya rahasia diketuai oleh iblis. Tapi yang namanya rencana buruk. Kalau banyak je orang Indonesia yang berencana buruk atau pengaruhnya dari bangsa lain ingin berencana buruk, ya kan? Tetaplah kita umat Islam ini berdoa. Yang berkuasa itu bukan manusia, tapi Allah. Banyaklah awak mendoa tarawih. Ya kan? Aturunlah surah Al-Anfal ayat 30 itu. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka. Itulah tahu Nabi itu kan? Bukan Jibril mantan ayat tu. Kalau itu engkau harus pindah Muhammad. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau awak kanai galodo serupa di Sungai Jambu petang tu, nyo carian dek pemerintah sampai pindah. Yo pindah dari sini lain. Ya kan? Nyo bisa yo tiba galodo kok 100 tahun nang ketiba kan? Tahun 79 Pasir Lawe, ya kan? Petang ko Sungai Jambu, cik ke Kecamatan Pariangan, cik Kecamatan Sungai Tarap. Ya, 5 kaum. Sampai ke 5 kaum ke bawah kan naik. Ya kan? Sampai ke Rambatan. Nah, ini. Jangan tinggal di sini harus pindah. Kalau ambo pindah, umat ambo Jibril, umat tu disuruh pindah dulu, engkau kemudian. Ya kan? Jadi awak pindah dulu Pak. Ya kan? Jangan gadang Sarawak. Ndak orang disuruh pindah dulu. Awak kemudian orang disuruh dulu tu. Balik mantap kau. Ya kan? Pindahlah orang Islam kau ke Madinah 5 orang barangkeknya malam supaya jangan tahu orang ko Quraisy. Tinggal batuju asalai. Sianan tinggal tu pertama Rasulullah, nan kedua Abu Bakar, nan ketiga Ali bin Abi Talib, nan keempat anak Abu Bakar Abdullah, nan kelima anak Abu Bakar Asma, nan keenam anak Abu Bakar Aisyah, nan ketujuh penggembala ternak Abu Bakar Amir. Itulah hilang-hilang saya orang kau, khawatirlah orang Quraisy kau. Nambarani hijrah siang hari ciknya Pak. Siapa tu? Umar bin Khattab. Rasul ambo minta izin ya Rasul, ambo siang hari yo hijrah yo. Bab itu boleh jalan nampak jalan ke Mapai. Tu engkau mangga mendukung cucu cik tu membawa kambing sepasang. Cucu itu Umar tu Pak. Nyo tawaf lo dulu tu keliling Kaabah. Nyo cari-cari orang Quraisy nang kalian inten. Lai lama jadi kalian meresolok je. Kalau ndak lama irian lah dan je. Sadang iblis takut di Umar kau Pak. Iblis kalau lalu dari simpang kentu wali kota tu, Umar datang dari siku mindahnya Pak. Dah lantai ngane matamu je Umar tu dah kecil iblis. Itu imannya Umar. Kalau Umar nang kini nyo irian sampai kau isi sampai ke mana? Umar bin Khattab tu takut iblis. Deklah hilang-hilang jauh orang Islam ko. Kata orang Quraisy bisa lo kecolongan awak macam. Kita kapuang rumah Muhammad galai. Berencana lah orang Quraisy ini pemuda-pemuda tegap
ahli ilmu bela diri mengepung rumah Nabi. Dia tahu dek Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika hadhil lailah, innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Jangan lalu di tempat tidur engkau malam kini ya Rasul, karena ambo katibu weko menjemput engkau awak pai ke Madinah. Lima ambo lalu ikut strategi ya Rasulullah. Lalu engkau di depan Ali di rumah Rasul lalu Pak. Nabi ketika itu tidak beristri, istri beliau dah meninggal. Tapi sudah beliau ganti dengan Ibu Aisyah. Tapi alun pulang, nikah ganggang namanya. Mana rencak jawab pacaran? Bapak pacaran alun nikah. Kalau itulah keluar SIM tu. Cuma pulang alun. Ya kan? Jadi Ali menemani Rasulullah. Ali, mau tak engkau tidur di depan saya di depan engkau. Salimui tak ditukar. Kalau nyo dobrak pintu ada orang Quraisy, nyo pasti menuju ke depan nambo. Nanado sinantun engkau. Lihat mau engkau Ali. Kalau awak Ali bah. Ndak lantai dengan den Rasulullah. Kalau nyo catu sejo kapak dari atas tu den engkau mati dulu. Tidak bisa dari Rasulullah. Itulah semangat pemuda yang bernama Ali. Saya bersedia ya Rasul. Andaikan saya meninggal terserak darah saya, maka akan bicara dia di akhirat. Ali meninggal syahid membantu hijrahnya Rasul. Tengah malam tiba Jibril berangkat oleh Rasulullah. Calik dan Nabi orang Quraisy menjago. Bah kecik awak berangkat keluar kecik Nabi. Kita baca surah Yasin. Tiba di ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sampai ayat tu dibaca, Nabi keluar Pak. Orang yang menjaga tadi tak bisa menggarik dah Pak itu saya. Kena ada patuang disimpan cepat. Bentuk patuang tu saya. Ya kan? Nak bisa ngari tapukau. Hanya lagi lo dek Nabi kasih kan niang. Tanang sekalian ni kami payah. Jadi kalau kita dikepung oleh musuh memperjuangkan agama, baca surat Yasin. Itulah tausiah kita malam kini. Ibu-ibu, bapak-bapak nak lalok-lalok ayam lambo maafkan. Ya kan? Dah ada Pak, anda ada mana? Salah kepada Allah semuanya kita minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan apa entak je tunjuk. Jangan mengangur saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Ada entak je tunjuk.